dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Nama-nama yang kita sampaikan ini insya Allah hasil ketika menjabat menjadi PJ Bupati Lebak sudah nggak gelagapan melihat kondisi Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Kali ini kita tidak di studio, tapi di gedung DPRD Kabupaten Lebak. Baru saja sudah berlangsung DPRD Lebak memutuskan 3 nama calon PJ Bupati Lebak. Dan sudah bersama saya, sudah kita culik, Ketua DPRD Lebak, Kang Agil Julfikar. Saya panggilnya Kang Agil karena umurnya seumur kayak nggak sama saya, umur nggak ya? Masih muda dari saya. Masih 30-an ya Kang Agil? 26. 26 ah? Iya, jangan dilebih-lebihin. Wah, 26. Beda dikit sama saya lah 10 tahun. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Lama. Saya masih terkejut dengan usianya soalnya. Tadi saya sampaikan sudah memutuskan ya DPRD Lebak 3 nama PJ calon PJ Bupati Lebak. Kita tahu bahwa Bu Iti dan Pak Ade mundur ya. Dan harus berhenti saat DCT gitu kan ya. Nah, dinamika PJ ini kan terjadi di hampir semua daerah ya kayak gitu ya, masuk di Lebak. Nah, saya lihat Lebak segitu kondusivitasnya sampai kemudian diumumkan hari ini. Nah, Kak Agil sebagai Ketua DPR yang pasti juga menerima surat dari Mendagri ya. Gimana dinamika dan menghadapi ini kan? Kalau kita lihat kan masih muda, banyak senior. Gimana ngadepi dinamika yang lumayan berat ini kan? Sebelumnya terima kasih ke Kak Yadi. Saya mau agak gini dulu nih. Oh iya. Boleh. Iya betul. Jadi pertama memang saya ucapkan selamat datang ke Kak Yadi. Terima kasih udah ke Lebak. Dan di tengah kesibukannya kita bisa berinteraksi. Alhamdulillah. Beliau ini kan salah satu, Kak Yadi ini kan sudah saya anggap sebagai konsultan politik kita. Temen kita ya. Yang memberikan gambaran-gambaran politik yang real, tingkat margin errornya kecil. Oh gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua ya alhamdulillah ya hari ini kemudian barusan tadi pagi kita umumkan terhadap media, teman-teman media. Berikut juga kita kirimkan surat ke Kemendagri usulan kita dari DPRD perihal 3 nama PJ Bupati. Itu prosesnya sangat lama. Tapi kalau kemudian saya harus ulas kronologisnya, sebetulnya Lebak ini Januari kita harusnya punya PJ. Karena masa jabatan Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati itu terhitung sampai dengan 15 Januari 2024. Tapi karena Ibu Bupati dan Pak Wabub ikut kontestasi pemilu, dalam hal ini pileg, maka beliau berdua harus mengundurkan diri. Maka diajukanlah surat pengunduran diri itu di bulan Agustus. Dan kita umumkan di hadapan paripurna pengunduran Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati pada akhir Agustus. Surat balasan dari Kemendagri soal penonaktifkan kita terima di awal September kemarin. Sehingga tercatatnya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Lebak itu dianggap nonaktif pada tanggal 4 November karena berkaitan dengan DCT. Sehingga kemudian Kemendagri berproses. Di akhir September kemarin, 2 minggu yang lalu, saya menerima surat dari Kemendagri perihal kemudian usulan PJ. Jadi artinya yang pertama ini lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Karena ada pengunduran Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Surat kami terima dan saya selaku Ketua DPRD langsung mengkoordinasikan kepada pimpinan DPRD untuk segera membuka ruang komunikasi. Tentu komunikasi ini kita buka ruang bukan hanya di internal DPRD, tapi juga eksternal DPRD. Artinya lingkungan juga, beberapa tokoh-tokoh yang kita kenal, pihak-pihak yang kita kenal, kita mintai pendapatnya rekan kita. Ada juga usulan-usulan yang datang dari luar, kemudian kita tampung, tapi tidak kemudian kita putuskan dan kita tidak langsung melakukan rapat dengan teman-teman pimpinan fraksi. Kita menampung semua usulan itu dari 2 minggu yang lalu dan satu saja sebetulnya kunci dari kita itu
bahwa kita tidak mendahulukan soal PJ ini sebagai suatu yang harus kemudian dibahas langsung oleh teman-teman pimpinan fraksi DPRD tentunya. Kenapa? Karena kita tidak ingin membahas apabila nama-nama yang bakal diusulkan, berpotensi diusulkan itu nggak tertampung dulu oleh kita. Makanya ruang komunikasi ngopi dengan satu yang sama lainnya kita lebih lakukan ketimbang rapat yang sifatnya formalistik. Itu dalam rangka kita pastikan bahwa tidak ada lagi yang kemudian masuk nama-namanya. Termasuk juga saya memberikan masukan atau nama-nama pimpinan yang lain, ada dari anggota DPRD juga. Kita lakukan komunikasi itu intens dari 2 minggu yang lalu, dari warung kopi ke warung kopi. Kalau hitung gelas mungkin sudah habis 20 gelas. Berapa adukan ya? Iya. Dan banyak adukan. Itu yang kita lakukan sehingga kemudian dinamikanya bisa kemudian kita reduksi ya. Bisa kita reduksi sedemikian rupa karena komunikasi kita lebih intens. Oh, jadi maaf, saya potong. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh Kak Agil dengan kepemimpinan sebagai ketua DPRD, kan kita tahu bahwa ini menghadapi tahun politik, banyak kepentingan. Bagaimana kemudian menyatukan bahwa kita sudah cukup, kita bicara Lebak, itu caranya? Ya, saya persis melakukan itu. Saya kesampingkan rapat-rapat formal, saya kesampingkan publikasi-publikasi yang sifatnya kontraproduktif. Tapi kemudian saya ramu komunikasi intens, dan tiap komunikasi itu ujungnya selalu berbicara kriteria utama adalah yang mampu akselerasi pembangunan di Kabupaten Lebak. Karena PJ ini bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi harus bisa mempertahankan ritme pembangunan. Jadi jangan ada degradasi ritme pembangunan. Itu yang kemudian semua sepakat terhadap satu nilai utama yang harus kita junjung. Walaupun 1 tahun krusial ya. 1 tahun krusial. Kalau ada kemunduran, ini berdampak juga kepada kepemimpinan selanjutnya. Kalau ada kemajuan, tentu kebaikan untuk kita semua. Nah, itu sih yang kita lakukan. Nah, Kak, sampai kemudian mengerucut 3 nama. Dari mana asal nama itu? Apakah dari aspirasi juga yang ditangkap oleh DPR atau seperti apa? Ya. Karena kan kriterianya jelas terbatas ya, terbatas. Pertama, nama-nama yang hari ini muncul, kita sampaikan, saya tidak mengklaim ini nama dari internal DPRD juga. Karena toh melalui komunikasi yang intens dengan beberapa pihak, nama-nama itu juga selalu disampaikan oleh orang-orang yang di luar institusi DPRD, para pengamat-pengamat politik, analis-analis politik, juga dari kalangan-kalangan yang lainnya. Jadi beberapa mengafirmasi gitu soal nama-nama yang hari ini beredar. Jadi kalau DPRD murni memfilter saja gitu, iya, filter. Kita filter nama-nama yang kemudian masuk, meskipun misalkan dari 3 nama itu ada yang kemudian memang awalnya diucapkan oleh internal DPRD, tetapi kemudian ketika komunikasi ke sini diafirmasi kebaikannya, dilegitimasi. Oh, ada proses konfirmasi lah begitu ya pihak tertentu. Kira-kira begitu, karena itu tadi kita ingin usulan yang kita hasilkan yang terbaik gitu. Jadi kalau ditanya 3 nama ini usulan siapa, apakah internal DPRD? Lahirnya enggak, ini insya Allah usulan nama-nama ini hasil rembuk, hasil kemudian sumbang pendapat dari semua elemen lah. Salah satunya tentu porsi terbesar di institusi DPRD sebagai wakil rakyat. Nah, Kak Agil, kalau kita bicara tentang PJ 1 tahun, kalau saya hitung 1,3 bulan lah ya, kalau sampai pelantikan serentak Januari misalnya, apa yang sangat krusial dihadapi Lebak menurut Kak Agil sebagai ketua DPRD, dan apa yang perlu diupayakan itu? Pertama, jelas Kabupaten Lebak ini kabupaten yang butuh uang. Dalam hal ini butuh pendapatan asli daerah yang harus kemudian kita maksimalkan. Makanya di dalam beberapa bulan ini DPRD berproses membuat pansus, panitia khusus PAD. Salah satunya ini juga untuk meminimalisir kebocoran potensi pendapatan asli daerah. Kenapa saya bilang yang paling pertama adalah yang harus kemudian dipikirkan oleh kita selaku stakeholder adalah bagaimana mencari duit. Karena Lebak butuh duit. Kenapa butuh duit? Warganya banyak, luas wilayahnya besar, anggarannya sedikit. Maka pembangunannya
hanya akan apa namanya ya, balik lagi stuck. Kita umpamanya di periode 2013-2018 sudah membangun 500 km jalan kabupaten. 200 kilonya udah rusak. Nanti kepemimpinan 2018-2024 misalkan melanjutkan, nyampe lagi 600 kilo. Nah pembangunannya kan akhirnya terputus kalau misalkan uangnya nggak ada. Nah, yang pertama, dari banyaknya potensi di Kabupaten Lebak, kita harus konsolidasikan potensi pendapatan asli daerah. Dan siapapun PJ usulan itu yang akan ditetapkan oleh Bapak Presiden, saya mengharapkan paham akan kondisi itu. Jadi kita cari duit. Karena banyak item-item yang kami lihat dalam perjalanan pansus ini yang kemudian berpotensi sangat besar, tapi kemudian belum termaksimalkan. Yang kedua, jelas kemudian efek dari adanya jalur tol, di mana ini urat nadi pembangunan yang menyambungkan. Jadi kalau dulu ibu kota dengan kita belum sepenuhnya tersambung. Dengan adanya jalan tol, harapannya tersambung, pembangunannya juga tersambung, investasinya juga tersambung. Makanya dalam menghadapi efek-efek dari proyek strategis nasional yang digelontorkan oleh Bapak Presiden, bukan hanya jalan tol, kita harus bisa memaksimalkan. Calon PJ ini harus paham cara memaksimalkannya. Artinya pembangunannya ada kenaikan, investasinya jalan, tapi warga lokalnya juga tidak teralinasi dari dampak pembangunan itu. Nah, ini kan jadi patokan betul. Misal PJ Bupati yang baru, kalau dia orang Lebak kan bisa terpikirkan langsung. Satu pabrik harus satu balai ketenagakerjaan untuk masyarakat lokal, untuk mengantisipasi soft skill yang belum terbangun, sehingga ada komitmen dan investasi. Nah, inovasi-inovasi itu kan yang harus siap. Jadi jangan kemudian dibiarkan organik sehingga yang kuat yang akan menang. Masyarakat kita kan relatif belum sepenuhnya kuat, belum sepenuhnya siap bersaing dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Ketika misalkan ada arus investasi yang besar, bagaimana kita memberikan perlindungan? Nah, itu 3 poin yang paling utama. Uang karena kita masih butuh pembangunan, utamanya pelayanan dasar. 2, bagaimana kita menghadapi proyek strategis nasional ini efeknya terhadap Lebak agar menguntungkan bagi kabupatennya dan bagi masyarakatnya. 2 hal itu yang saya kira harus, yang 3 jelas kemudian melanjutkan RPJMD yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Nah, bahwa nama Agil mencuat ketika kemudian PJ ini muncul gitu ya, kondusif dan semua bisa dikatakan bahwa hanya bicara untuk kepentingan Lebak. Di luar itu kita tahu bahwa Lebak banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pengaruh. Kita sebut saja misalnya yang populer adalah Pak Jayabaya. Itu kan senior. Nah, Kak Agil sebagai pimpinan dewan yang menurut saya sangat muda, bagaimana menghadapi senior-senior yang tentu akan pasti berpengaruh di masyarakat. Nah, bagaimana menghadapi itu Kak Agil sebagai politisi muda sekaligus ketua DPRD? Ya tentu tokoh-tokoh nasional yang ada di Kabupaten Lebak seperti yang tadi disebutkan nama-namanya oleh Kak Yadi itu sebagai guru kita. Saya selalu kemudian mengedepankan asas-asas silaturahmi dalam rangka untuk kemudian menyerap ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh nasional ini. Karena biar bagaimanapun saya kira tokoh nasional yang ada di Kabupaten Lebak sangat kompeten di beberapa bidang. Contoh misalkan Pak Jayabaya di kepemimpinannya berhasil membuat ikon bahwa beliau adalah bapak infrastruktur di Kabupaten Lebak kan gitu. Berarti kan ilmu dan pengalamannya itu sangat penting untuk kita. Kita tidak lepas dari saran, pendapat, dan bimbingan para tokoh-tokoh nasional. Bukan hanya Pak Jayabaya, ada beberapa juga kemudian yang sama punya kompetensi di bidang lain. Sebut saja ada Pak Ruki, mana ketua KPK. Gitu kan. Jadi secara langsung ataupun secara tidak langsung kita serap, kita jadikan kemudian taklimat-taklimatnya itu sebagai pembelajaran untuk kita, untuk kemudian buat Kak Agil mereka bahan-bahan ilmu gitu ya? Bahan-bahan ilmu yang harus kemudian kita junjung tinggi. Bahwa dinamika itulah dinamika dalam kehidupan. Kalau soal kepentingan saya kira semua akan selesai di Kabupaten Lebak ini. Karena apa sih yang dipertarungkan di Kabupaten Lebak? Kita belum maju, masyarakat kita belum sejahtera, APBD kita belum tinggi,
yang harus kita pikirkan adalah bareng-bareng untuk sama-sama mewujudkan 3 hal tadi. Jadi saya pikir nggak perlu ada hal-hal yang sifatnya kayak gontok-gontokan, dinamika. Itu untuk Lebak belum saatnya. Karena kewajiban kita saja belum tunai kepada masyarakat. Masyarakat kalau sudah bisa berdiri sendiri, sustain tanpa intervensi pemerintah, berarti tugas kita selesai. Negara tinggal berdinamika, pemerintah tinggal berdinamika, politisi-politisi tinggal berdinamika. Bagaimana agar majunya ke kiri atau ke kanan. Sekarang saya kira ya waktu yang saya alami semua selesai. Karena ujungnya adalah untuk masyarakat Lebak, untuk Kabupaten Lebak. Nah, Kak Agil, tentu tahun politik banyak orang yang bukan banyak, regenerasi dalam politik terjadi selalu cepat begitu ya. Dan saya meyakini bahwa politik itu momen-momen. Nah, sekarang nama Agil salah satu yang muncul sebagai figur muda setelah katakanlah Bu itu 2 periode gitu, walaupun nama-nama ada beberapa nama lagi, salah satunya adalah Kak Agil. Nah, bagaimana Kak Agil di usia yang muda kemudian melihat itu? Apakah tantangan atau tekanan tuh? Ya, pertama jelas siapapun yang punya jabatan, bukan hanya muda ataupun tua, jelas mengemban amanah. Dalam amanah banyak ujian, cobaan, dan tantangan. Godaan. Ini bagi saya secara pribadi dan secara saya sebagai sosok yang muda, jelas tantangan. Karena bagaimana kemudian kita sebagai politisi yang terhitung muda, bahkan hari ini menjadi ketua DPRD, itu bisa menjawab semua keraguan. Itu yang pertama, tantangannya seperti itu. Yang kedua, dari dulu saya tidak pernah menganggap jabatan itu sebagai faktor utama. Karena bagi saya konsepnya itu sederhana saja. Saya selalu meyakini satu dalil yang saya selalu pegang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerajaan langit dan bumi ini kan milik Allah Subhanahu wa taala kayak ini. Maka ketika kita ingin meminta sebagian kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus amanah agar pemilik kekuasaan ini memberikan amanah yang lebih besar. Maka ketika si Agil ditanya, bagaimana pencapaian hari ini? Jabatan bukan sebagai tolak ukur, karena jabatan akan ngikut ketika kita berhasil mendistribusikan kebaikan, menyebarkan manfaat kepada sesama. Dan proses yang hari ini saya lewati, dari mulai pencalonan, habis kuliah saya nyalon, dari nyalek saya ditetapkan menjadi anggota DPRD, dari anggota DPRD kemudian saya ditetapkan oleh pimpinan saya di Partai Gerindra menjadi ketua DPRD. Itu tidak lepas dari tangan-tangan Tuhan. Karena tanpa tangan Tuhan, mustahil seorang Agil, bukan anak seorang pembesar, bukan seorang anak yang uangnya tidak berseri, dan bukan senior di politik, ini bisa menjadi ketua DPRD. Rumus itu yang selalu saya pegang. Makanya fokusnya pada kebaikan, bukan pada jabatan. Kalau fokus dalam kebaikan, saya punya keyakinan mau jadi apapun jadi. Kalau fokus dalam kebaikan, gitu kan. Pertanyaan terakhir nih, nggak kerasa udah 30. Kalau kita tahu bahwa Banten salah satu daerah, kita tahu pilpres dia bersamaan dengan pileg gitu ya. Dan lalu kemudian ada pilkada berbarengan 1 tahun ke depan. Dan Gerindra adalah pemenang di Banten dalam porsi kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Lebak ya, Gerindra menang. Dan peluang bahwa kader Gerindra maju di pilkada dan satu nama itu kemudian mengarah kepada Agil Zulfikar. Bagaimana respon Agil jika itu ternyata terjadi? Pertama, sampai hari ini enggak kepikiran sama sekali. Saya fokus sebagai kader partai, saya wajib menangkan Bapak Prabowo. Ini sebagai tanggung jawab dan sumpah setia kita sebagai kader, sebagai politisi yang dimandatkan oleh partai untuk mengabdi sebagai anggota DPRD, sebagai ketua DPRD, kita fokus untuk mengawal kebijakan sampai tuntas. Selebihnya kemudian biar yang di atas yang menentukan takdir kita. Jadi saya nggak berpikir kemana-mana, tapi siap dengan tugas apapun dari partai. Sebagai kader partai, dipecat siap, dibesarkan siap, disuruh ke pilkada siap, gimana itu siap. Sebagai kader partai, karena Pak Prabowo di partai kami itu kita
dididik untuk selalu siap menerima perintah oleh pimpinan kami, dan semua perintahnya saya pastikan untuk kebaikan masyarakat. Oh, ya lah Kak Agil, makasih banyak. Saya tahu agendanya sedang padat dan sebuah wawancara yang luar biasa. Salah satu politisi muda di Banten, bahkan ketua DPRD termuda di Banten, Kang Agil Zulfiqar. Kang Agil, terima kasih banyak. Makasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Sukses selalu. Amin, amin, amin. Saya tunggu kabar baiknya setelah politik. Yang penting usulan kita ini ya kita harapkan dipertimbangkan oleh Bapak Presiden. Betul. Karena memang nama-nama yang kita sampaikan ini insya Allah hasil Aspirasi. musyawarah, kita menjaring aspirasi, hasil seleksi yang benar-benar memahami kondisi Lebak dan siap ketika menjabat menjadi PJ Bupati Lebak sudah nggak gelagapan melihat kondisi Lebak. Lihat jalan rusak misalkan gemeteran kan, dia udah siap. Kami harapkan seperti itu. Oke, Kang Agil, terima kasih banyak. Jadi, Terima kasih banyak. Itulah wawancara kita dengan Ketua DPRD Lebak, Kang Agil Zulfiqar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.